Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsuriani, kelas AKM 3, NIM 1057311172220. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkapkan mengenai mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Adapun materi yang akan saya bawakan yang pertama yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, dan memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. Perencanaan strategis yang efektif tidak hanya mengartikulasikan kemana suatu organisasi berjalan dan tindakan yang diperlukan untuk membuat kemajuan, tetapi juga bagaimana ia akan tahu jika ini akan terus-menerus berhasil. Proses perencanaan strategis yang pertama itu penentuan misi dan tujuan. Yang kedua, analisis lingkungan, penilaian diri sendiri, pengambilan keputusan strategis, implementasi dan pengendalian strategi. Hubungan perencanaan strategis dan penyusunan anggaran yaitu menyangkut tentang proses perencanaan. Perbedaannya hanya terletak pada prosesnya di mana penyusunan anggaran fokus 1 tahun, sedangkan perencanaan strategi prosesnya terjadi dalam beberapa tahun. Perbedaan antara formulasi strategi dan perencanaan strategis yaitu formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategis untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Adapun keuntungan perencanaan strategi, yang pertama yaitu memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang kedua, membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul dan menanganinya sebelum menjadi berat. Yang ketiga, membantu manajer dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, meminimalkan kemungkinan kesalahan. Karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan dengan sangat cepat. Adapun kelemahan dari perencanaan strategi ini yang pertama yaitu memerlukan investasi dalam waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Yang kedua, penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategi atau sistem formal melibatkan banyak biaya. Perencanaan strategi kadang-kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas risiko. Bab berikutnya itu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasian rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Perbedaan anggaran dengan forecasting. Anggaran merupakan rencana manajemen dengan asumsi implisit dan langkah-langkah yang dijalankan oleh manajer yang menyiapkan manajemen. Sedangkan forecast merupakan prediksi atas apa yang akan terjadi, di mana forecasternya sendiri tidak akan merasakan akibatnya atas apa yang menjadi perakhirannya. Karakteristik anggaran. Anggaran mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam setahun keuangan. Yang ketiga, anggaran umumnya mengikuti periode 1 tahun. Yang keempat, anggaran merupakan komitmen manajemen, yang berarti bahwa manajer mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi. Yang keenam, anggaran yang telah disetujui diubah hanya jika terjadi kondisi khusus. Yang ketujuh, secara periodik. Dalam artian kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, kemudian selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Penggunaan anggaran. Yang pertama itu memperjelas rencana strategi. Yang kedua, membantu
koordinasi kegiatan beberapa bagian dari suatu organisasi. Yang ketiga, melimpahkan tanggung jawab kepada manajer. Yang keempat, memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupakan dasar penilaian kinerja manajer. Teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu simulasi. Simulasi merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk mengembangkan beberapa kesimpulan dari kondisi sebenarnya tersebut. Yang kedua yaitu estimasi probabilitas, yaitu jumlah dari anggaran merupakan suatu estimasi titik. Misalnya, estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijual. Yang ketiga itu anggaran tidak terduga. Bab berikutnya itu analisis laporan kinerja. Laporan kinerja adalah laporan yang umumnya disajikan setiap periode atau bulan dan mengikuti bentuk yang sudah distandarisasi dan dirancang secara khusus untuk mempermudah manajemen melakukan pengendalian intern. Ciri khas dari sebuah laporan pelaksanaan adalah bahwa laporan pelaksanaan dapat menunjukkan varian antara hasil sesungguhnya dan standar yang dianggarkan serta menunjukkan varian yang signifikan yang perlu diteliti secara saksama. Permasalahan anggaran tidak sama dengan realisasi. Pertama itu karena perencanaan tidak matang. Yang kedua, alokasi anggaran yang masih terkonsentrasi. Yang ketiga, permasalahan peraturan. Yang keempat, proses finalisasi yang memakan waktu. Dan belum ada sistem pengendalian realisasi anggaran. Analisis secara keseluruhan meliputi yang pertama yaitu sekumpulan kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, pengorganisasian, pengelompokan, pengklasifikasian, dan pemaparan data. Yang ketiga, merangkum data mentah menjadi sebuah informasi yang layak. Yang keempat, menggambarkan pola-pola yang konsisten di dalam data. Penyebab analisis selisih, contohnya, yang pertama itu bahan baku, contohnya itu selisih harga bahan baku, selisih efisiensi bahan baku. Yang kedua, upah langsung, contohnya itu selisih tingkat upah. Yang ketiga, biaya overhead, contohnya itu selisih budget, kapasitas, dan lain-lain. Yang keempat, varian harga jual, yaitu selisih antara harga jual sesungguhnya dan harga jual yang dianggarkan dikalikan penjualan sesungguhnya. Yang kelima yaitu varian kuantitas penjualan, yaitu selisih antara penjualan sesungguhnya dengan yang dianggarkan dikalikan harga jual yang dianggarkan. Varian harga beli, varian antara rata-rata harga beli sesungguhnya dan rata-rata harga beli dianggarkan dikalikan volume pembelian sesungguhnya. Penyebab analisis selisih dalam praktek, yang pertama yaitu perbandingan periode waktu, fokus laba foto, standar evaluasi, dan full cost system. Demikian pemaparan materi kuliah pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.